Jika Anda ingin menghabiskan waktu lama di tempat ini, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengambil tindakan pencegahan kesehatan, seperti mencabut gigi bungsu atau menjalani operasi usus buntu terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada reptil atau amfibi dan semua mamalia darat dibawa ke sini secara eksklusif oleh manusia. Tidak ada hujan di sini selama sekitar 2 juta tahun. Tetapi pada saat yang sama, 80% cadangan air tawar dunia disimpan di sini, Antartika. Benua terdingin dan mungkin paling misterius di planet ini. Selama abad terakhir, umat manusia telah mempelajari permukaannya dengan cukup baik. Tetapi kita semua tahu bahwa apa yang paling menarik biasanya tersembunyi jauh di bawahnya. Ketika para ilmuwan memutuskan untuk mencari di bawah lapisan es Antartika, apa yang mereka lihat di sana tidak hanya mengejutkan orang biasa seperti saya, tetapi juga para peneliti itu sendiri. Apa yang tersembunyi jauh di bawah lapisan es besar ini? Untuk waktu yang lama, para ilmuwan percaya bahwa di bawah lapisan es yang sangat tebal tidak ada yang menarik. Paling-paling mungkin beberapa kantong kecil air tanah subglasial yang tersebar. Namun, ekspektasi para peneliti ini di tahun 90-an telah terlampaui. Ternyata, di bawah es Antartika ada seluruh danau. Dan itu juga cukup besar, sekitar 5.800 mil persegi atau 15.000 km persegi. Itu sekitar 1,5 kali ukuran Pulau Siprus. Kedalaman reservoir mencapai 4.000 kaki, lebih dari 1.200 meter. Ini hanya 1.450 kaki atau 442 meter, kurang dari di danau terdalam di planet ini, Baikal. Karena reservoir ini ditemukan di dekat stasiun kutub Rusia Vostok, danau itu juga disebut Vostok, yaitu kolam raksasa yang tersembunyi di bawah lapisan es yang besar dengan ketebalan 11.886 kaki atau 3.623 meter. Untuk alasan ini, para peneliti berharap untuk tidak menemukan bahkan tanda-tanda kehidupan terkecil dalam kondisi yang keras seperti itu. Lagi pula, suhu di dekat danau mencapai minus 128,2 derajat Fahrenheit atau minus 89 Celcius. Tekanan es melebihi tekanan kerak es bulan Jupiter. Dan sinar matahari tidak pernah menembus ke permukaan danau. Selain itu, konsentrasi nitrogen dan oksigen 50 kali lebih tinggi daripada di danau tawar biasa. Beberapa organisme yang hidup di planet bumi dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang merugikan seperti itu. Namun, para ilmuwan masih berhasil menemukan kehidupan dalam kondisi ekstrim seperti itu. Pada saat yang sama, itu benar-benar tidak seperti apapun yang pernah kita lihat. Para peneliti telah menemukan jenis bakteri baru yang diberi nama W123D10. DNA organisme ini hanya 86% identik dengan makhluk hidup lain di planet bumi. Alasannya adalah bahwa danau itu terisolasi dari bagian di dunia lainnya selama beberapa juta tahun, sehingga bakteri yang ditemukan di sana berkembang secara terpisah dan semua organisme hidup di planet kita. Para peneliti kemudian menemukan bahwa ada jejak sekitar 3.500 spesies organisme hidup di danau. Jumlah ini diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan, tetapi fakta keberadaan berbagai bentuk kehidupan telah membawa para peneliti ke hipotesis yang sangat penting. Karena mungkin ada danau seperti itu di bawah es Mars dan satelit Jupiter Eropa. Sangat mungkin bahwa kehidupan juga bisa ada di tempat-tempat itu. Perlu Anda tahu, Vostok jauh dari satu-satunya danau subglasial. Williams dan Ellsworth adalah dua danau besar lainnya di Antartika. Menurut John Prisco, seorang profesor ekologi kutub dari Universitas Montana, jumlah total danau es mungkin sebanyak 400. Namun, tidak semua rongga di bawah es Antartika diisi dengan air. Salah satu tempat ini terletak di bawah gletser Murray Birdland. Ini adalah depresi Bentley yang merupakan titik benua terdalam di planet yang tidak berisi air cair, sekitar 8.215 kaki atau 2.540 meter di bawah permukaan laut. Penemuan serupa dilakukan dengan bantuan sensor luar angkasa yang memindai relief Antartika di kedua arah.
Ternyata es didistribusikan sangat tidak merata. Es Antartika Timur sedikit lebih tebal dari 25 hingga 30 mil dari 40 hingga 48 km. Dan di bagian barat benua, ketebalan es adalah antara 12 dan 22 mil atau 19 hingga 35 km. Heterogenitas seperti itu disebabkan oleh fakta di bawah es Antartika Timur seluruh timbunan bersembunyi yang terdiri dari sisa-sisa benua super kuno Gondwana. Para ilmuwan menyebut sisa-sisa ini kraton yang merupakan inti batuan stabil dari benua yang bertahan ratusan juta tahun dari aktivitas tektonik destruktif bumi. Setidaknya ada 3 kraton seperti itu di Antartika Timur. Salah satunya sangat mirip dengan bebatuan Australia, yang kedua India, yang ketiga ke dasar laut. Mungkin fragmen-fragmen ini muncul bersama 1 miliar tahun yang lalu ketika superbenua Rodinia terbentuk 500 juta tahun yang lalu dengan munculnya Gondwana. Bagaimanapun, kraton adalah bagian dari benua yang terbentuk setelah runtuhnya Gondwana 160 juta tahun yang lalu. Ilmuwan tidak membatasi penelitian mereka untuk pengamatan dari luar angkasa dan memutuskan untuk mengebor lubang untuk mempelajari rahasia Antartika lebih dekat. Tim peneliti menggunakan bor khusus setinggi 2 kaki atau 60 cm dengan air panas. Dengan menggunakan alat ini, setelah 63 jam operasi terus-menerus, para ilmuwan mampu mengebor lubang dengan kedalaman 7.060 kaki atau 2.152 meter. Kemudian, peneliti mengukur tekanan air dan suhu es, serta tingkat deformasinya. Berkat ini, para ilmuwan berharap untuk menentukan kapan terakhir kali lapisan es Antartika menghilang dan kapan ini mungkin terjadi lagi. Juga, para ilmuwan berencana untuk mengebor beberapa lubang lagi. Namun, lubang juga muncul di Antartika yang bukan buatan manusia. Beberapa tahun yang lalu, seluruh dunia dikejutkan oleh sebuah lubang besar berukuran sekitar 3.700 mil persegi atau 9.583 km persegi. Ini hampir 2 kali ukuran negara bagian Rhode Island. Para ilmuwan belum pernah melihat lubang raksasa seperti itu sejak tahun 70-an, sehingga mereka tidak dapat segera mengidentifikasi penyebab lubang yang oleh para peneliti disebut wormwood. Namun, jawaban segera ditemukan. Itu disebabkan oleh siklon. Pada bulan September 2017, aliran udara hangat dan dingin bertabrakan di kutub selatan, menghasilkan pembentukan angin berputar yang mencapai kecepatan 72 mil per jam atau 117 km per jam. Turbulensi yang kuat seperti itu menciptakan gelombang besar hingga setinggi 52 kaki atau 16 meter, yang pada gilirannya mendorong bongkahan es besar dan dengan demikian membentuk lubang besar. Selain itu, angin kencang membawa air hangat ke Laut Lazarev yang dingin, di mana terdapat bongkahan es. Akibatnya, es mulai mencair yang juga berkontribusi pada munculnya lubang. Segera akan tumbuh menjadi 37.000 mil persegi atau 95.829 km persegi dan kemudian akan menjadi seukuran Irlandia. Torge Martin, seorang ahli meteorologi dan pemodel iklim di Pusat Penelitian Kelautan Helmholtz di Kiel, Jerman, percaya bahwa jumlah siklon yang memicu lubang ini hanya akan meningkat di masa depan. Pada saat yang sama, mengingat perubahan iklim, pembekuan kembali lubang akan jauh lebih lambat. Jadi, pencairan es di Antartika akan semakin cepat. Namun, Diana Francis, seorang spesialis iklim atmosfer, percaya bahwa kita tidak perlu takut akan hal ini. Sebaliknya, pembentukan lubang seperti itu meningkatkan sirkulasi yang lebih baik antara laut dan atmosfer. Untuk hewan Antartika seperti penguin atau anjing laut, ini membuka sumber makanan baru. Namun, pada saat yang sama, Francis tidak memungkiri bahwa ukuran lubang yang besar mempengaruhi sirkulasi lautan dan karenanya dapat menyebabkan perubahan iklim global.
Jadi, para ilmuwan akan terus mengamati dari luar angkasa untuk bisa mengontrol keadaan benua es itu. Salah satu pengamatan ini terjadi pada tahun 2019 dan tampaknya telah menginspirasi beberapa harapan. Para peneliti telah memperhatikan struktur geologi seperti gunung yang memisahkan bagian barat dan timur Antartika. Garis ini melindungi gletser terbesar di Antartika, Gletser Ross, dari masuknya air hangat dan mencegah bongkahan es besar menyebar ke laut. Jika bukan karena garis pemisah ini, laju masuknya air tanah subglasial Antartika ke laut akan meningkat sebesar 20%, yang dapat menyebabkan peningkatan permukaan laut global sebesar 38 kaki atau 11,6 meter. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya aman. Lagi pula, di sebelah gletser raksasa, ada juga lubang lain yang menyebabkan pencairan gletser yang intens di bulan-bulan musim panas. Oleh karenanya, tampaknya sangat mungkin bahwa pencairan Antartika sepenuhnya hanya masalah waktu. Terlepas dari kenyataan bahwa Antartika sangat jauh dari kita, masa depan kita sepenuhnya bergantung pada benua ini. Ini adalah 80% dari cadangan air tawar dunia. Dan jika Antartika pergi ke laut, bahkan kota-kota yang terjauh dari Antartika akan tenggelam di bawah air.